Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal ngalamin. Sahabat Majensa, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal mengenai hewan yang dapat merasakan dan mengetahui adanya kehadiran sosok makhluk halus di sekitar kita. Lantas, hewan apa sajakah itu? Dan apa yang harus kita lakukan? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, keberadaan atau eksistensi makhluk halus atau jin memang harus kita percayai. Makhluk gaib yang disebut juga makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata, atau makhluk astral adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Kehadiran makhluk halus pun disebut-sebut ditandai dengan beberapa hal, mulai dari munculnya aroma wewangian yang aneh, atau hawa yang tak biasa. Perilaku hewan di sekitar juga dipercaya menjadi simbol alam, yang menunjukkan keberadaan makhluk halus. Bukan tanpa sebab, beberapa jenis hewan memiliki kemampuan pengindera yang berbeda dengan manusia. Tidak semua manusia dapat melihat adanya kehadiran makhluk halus, namun ada beberapa manusia yang memiliki kemampuan indera keenam, atau biasa disebut indigo. Mereka menyatakan dirinya dapat merasakan dan melihat sosok makhluk halus. Akan tetapi, jika Anda ingin mengetahui kehadiran makhluk halus, tidaklah harus memiliki kemampuan indera keenam. Karena hewan-hewan ini dapat merasakan dan mengetahui kehadiran sosok makhluk halus di sekitar Anda. Berikut ini adalah 7 hewan yang dapat merasakan dan mengetahui adanya kehadiran sosok makhluk halus. Yang pertama adalah anjing. Sahabat Majensa, anjing adalah salah satu binatang yang paling sering dijadikan peliharaan. Mungkin, kita sering gemas dengan tingkah anjing yang lucu. Namun, apabila Anda mendengarnya menggonggong di tengah malam, maka sebaiknya Anda lebih hati-hati. Suara anjing pada dasarnya memang cukup besar, dan terkadang mengganggu. Hal ini menjelaskan bahwa anjing memang memiliki kecakapan dalam komunikasi, meskipun kita sebagai manusia kerap kali tidak memahaminya. Akan tetapi, terdapat sebuah mitos yang telah beredar di sepanjang kehidupan manusia, bahwa anjing ketika sedang menggonggong di tengah malam, maka mereka sedang mendeteksi keberadaan hantu atau roh halus. Keadaan ini menjadi mitos yang hampir sebagian orang di dunia mempercayainya. Bila anjing menggonggong di tengah malam, maka hal itu bisa jadi bukan karena ia melihat orang asing yang bermaksud jahat, melainkan anjing tersebut bisa menjadi alarm akan keberadaan makhluk halus di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah tokek. Sahabat Majensa, tokek merupakan hewan reptil yang terkadang bersarang di rumah. Namun keberadaannya sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Beragam mitos yang dihubungkan dengan tokek yang berkembang di kalangan masyarakat kita ketika reptil yang satu ini berbunyi, terutama saat muncul di malam hari. Tokek merupakan salah satu hewan yang dipercaya sebagai pertanda hadirnya makhluk halus dan mengandung sejumlah misteri. Binatang yang satu ini konon berhubungan dengan ilmu sihir. Bahkan, ada juga yang mengatakan bahwa tokek adalah binatang jelmaan jin atau setan. Mitos tokek tidak jauh berbeda dari cicak. Apabila Anda mendengar tokek berbunyi, kabarnya di tempat tersebut sedang ditunggui makhluk halus. Menurut mitosnya, jika Anda mendengar suara tokek di malam hari, segeralah membaca ayat kursi. Perhatikan juga jarak suara, serta berapa kali bunyinya. Apabila suara tokek terdengar dekat, tandanya makhluk halus berada lumayan jauh. Namun, jika suara tokeknya menjauh, itu tandanya makhluk halus ada di dekatmu. Di sisi lain, tokek dipercaya sebagai hewan penolak balak. Sehingganya, masih ada di desa-desa kecil, tokek diagung-agungkan sebagai binatang perlawanan terhadap energi negatif.
Bagi yang mempelajari dan mempercayai ilmu hitam, tokek merupakan musuh besarnya. Suara tokek dan keberadaannya dapat menangkis semua kiriman jahat untuk masuk ke dalam rumah. Itulah mengapa bila reptil besar ini bersuara sangat kencang, orang-orang yang mempercayai mitos suara tokek tersebut tidak pernah mengusirnya. Justru, mereka membiarkan si tokek untuk terus berbunyi. Suara tokek yang lantang dipercaya sebagai tanda bahwa ia sedang bekerja menangkal balak. Kemudian yang ketiga adalah kucing hitam. Sahabat Majensa, kucing hitam sudah lama dihubungkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan di berbagai budaya di seluruh dunia. Dari sejak zaman kuno, kucing yang memiliki bulu hitam sering dipercaya sebagai makhluk yang terhubung dengan sihir, keajaiban, dan juga sebuah keberuntungan. Akan tetapi, mitos tentang kucing hitam ini terus berkembang di tengah masyarakat, menjadi suatu pandangan yang negatif. Sehingga memunculkan sebuah tindakan diskriminasi dan perlakuan buruk terhadap kucing ini. Sementara mitos yang kerap kali terdengar adalah, kucing hitam membawa sial dan adanya kemunculan makhluk halus. Bahkan, kepercayaan tersebut telah mengakar di dalam banyak budaya dan juga berbagai zaman. Tidak sedikit yang menganggap, jika kucing hitam lewat di depan kita, sebagai pertanda akan memberikan sial atau bencana yang akan terjadi. Akan tetapi, hal ini adalah pandangan yang tidak berdasar dan salah. Karena fakta yang sebenarnya, bahwa warna bulu kucing tidak berhubungan dengan sebuah nasib, atau keberuntungan seseorang di masa yang akan datang. Kemudian lebih lanjut, mitos kucing hitam merupakan manifestasi penyihir, atau roh jahat. Karena hal ini berhubungan erat dengan praktik sihir di masa lalu, di mana kucing hitam sering dianggap sebagai makhluk yang berkaitan dengan sihir hitam. Hal ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung pandangan tersebut. Kucing hitam merupakan makhluk yang sama seperti kucing lainnya, dan tidak ada kaitannya dengan dunia gaib atau ilmu sihir. Kemudian yang keempat adalah burung gagak. Sahabat Majensa, warnanya yang hitam pekat dan suaranya yang khas, burung gagak merupakan hewan yang sering dianggap sebagai lambang kedatangan makhluk halus atau sebagai pertanda kematian. Menurut mitos yang beredar di tengah masyarakat, burung ini seringkali dihubungkan dengan ilmu hitam yang dilakukan oleh seorang dukun atau penyihir yang dipercaya membawa sial. Dalam banyak kebudayaan dan mitologi, kedatangan burung gagak kerap kali dikaitkan dengan mitos yang mengerikan, bahkan berbau mistis. Kemunculan burung gagak di malam hari, sambil mengeluarkan suara yang menyebabkan bulu kuduk merinding, kedatangan burung hitam ini terkesan membawa pesan mengerikan yang dipercaya oleh banyak orang sebagai pertanda tidak baik, alias pesan buruk. Apakah Anda pernah mengalami, tengah malam yang sepi, tiba-tiba terdengar suara burung gagak yang cukup keras di atas rumah Anda? Kepercayaan sebagian orang mengatakan bahwa kedatangan burung gagak yang terbang di sekitar rumah atau yang hinggap di atap rumah pada tengah malam menandakan bakal ada orang di sekitarnya yang meninggal dunia. Di sisi lain, di Eropa sendiri burung gagak dianggap sebagai burung peliharaan penyihir. Sementara di Indonesia, burung gagak yang berada di hutan kerap kali dianggap sebagai pertanda kesulitan yang akan dialami di masa mendatang. Bahkan, ada juga kepercayaan yang lebih menyeramkan, bahwa sate burung gagak dipercaya bisa digunakan sebagai media untuk memanggil Gundurwo. Sehingga muncullah keyakinan, banyak orang yang membenci kehadiran burung gagak yang identik dengan hal-hal magis dan ilmu hitam. Kemudian yang kelima adalah cicak. Sahabat Majensa, tidak banyak orang yang menyukai cicak. Cicak adalah salah satu hewan yang mengandung banyak mitos unik dan masih sering dipercaya di Indonesia. Salah satu mitos yang banyak dipercaya adalah, apabila Anda masuk ke sebuah ruangan, dan cicak jatuh tepat di kepala Anda, maka Anda harus menangkapnya, atau membuangnya ke suatu tempat. Karena jika tidak Anda lakukan, maka hal tersebut akan menjadi tanda, bahwa akan ada kabar anggota keluarga Anda yang meninggal. Selain itu, cicak juga bisa menunjukkan keberadaan makhluk halus seperti kuntilanak. Konon, apabila Anda berada dalam suatu ruangan, dan tiba-tiba cicak masuk sambil berbunyi, maka hal itu dipercaya, ada makhluk halus dalam ruangan tersebut.
Kemudian yang keenam adalah ayam jago. Sahabat Majensa, di antara semua makhluk yang mengandung mitos, mungkin ayam jago adalah salah satu yang mengandung mitos paling baik. Anda mungkin tidak jarang mendengar ayam berkokok, namun bagaimana bila ia berkokok sebelum pagi hari, alias di tengah malam, atau dini hari, jauh sebelum subuh? Konon, menurut mitos pertama, apabila ayam berkokok sebelum waktunya, maka sedang ada gadis yang hamil di luar nikah. Mungkin Anda pernah mendengar secara langsung, ada orang tua secara spontan mengatakan, ini tanda ada gadis hamil di luar nikah di lingkungan kita, setelah terdengar ayam jago berkokok di malam hari. Kemudian mitos ayam jago berkokok di tengah malam yang kedua, lebih bagus dari mitos yang pertama. Jika Anda mendengarnya, sebaiknya segera berdoa, memohon hal yang baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dipercaya, ayam jago yang berkokok di tengah malam tersebut, sedang melihat malaikat turun ke rumah Anda. Kemudian yang ketujuh adalah kunang-kunang. Sahabat Majensa, kunang-kunang mungkin dianggap sebagai binatang yang bisa menambah romantis suasana. Binatang yang disebut firflis ini, merupakan serangga yang indah, karena mampu mengedipkan cahaya yang indah seperti bintang. Namun di balik keindahan itu, kunang-kunang punya mitos yang cukup menyeramkan. Kunang-kunang sering disebut sebagai kuku orang mati, atau jelmaan iblis, meskipun bentuknya sudah jelas sebagai serangga, namun kedipan lampu hewan ini, masih sering jadi pertanyaan dan perdebatan di kalangan peneliti. Kunang-kunang juga bisa mendeteksi keberadaan dari makhluk halus di sekitarnya. Hewan ini memang terlihat sangat indah saat berkelap-kelip di malam hari. Namun kamu harus waspada, karena kelap-kelip tersebut adalah pertanda datangnya jin dan arwah orang yang sudah meninggal. Sahabat Majensa, dalam pandangan Islam, keberadaan makhluk gaib seperti jin dan setan adalah sesuatu yang harus diyakini oleh umat muslim, karena disebutkan dalam Al-Quran. Apabila umat muslim tidak percaya terhadap keberadaan jin, berarti tidak mempercayai terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Wajib kita meyakini bahwa jin itu ada. Itu wajib kita meyakini karena disebut dalam Al-Quran. Setan adalah salah satu jenis jin, yang memiliki kemampuan untuk mengganggu dan menyesatkan manusia. Selain itu, hantu dipercayai bahwa mereka adalah bagian dari jenis syaitan yang berusaha mengganggu dan memfitnah manusia. Akan tetapi, hantu bukanlah manusia yang telah meninggal, tetapi bisa jadi merupakan manifestasi dari setan, yang menyerupai wujud manusia. Penciptaan jin telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dan 27. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Lebih lanjut, dalam kesempatan ini perlu kita ketahui bersama terkait dengan apa yang harus diatasi oleh umat muslim apabila memiliki rasa takut terhadap hantu. Menurut Islam, dalam hal mengatasi ketakutan terhadap hantu atau gangguan jin, umat muslim dianjurkan untuk membaca beberapa surah Al-Quran, seperti surat Al-Ikhlas, ayat kursi, dan Al-Fatihah. Karena hal ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi diri dari gangguan makhluk gaib. Meski dalam Islam mengakui keberadaan makhluk gaib, namun kita tidak terbawa oleh ketakutan terhadap hal-hal gaib. Alangkah baiknya, kita menyikapi hal-hal gaib dengan tenang dan ikhtiar, seperti membaca ayat-ayat suci Al-Quran, untuk melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Itulah beberapa hewan yang dapat merasakan kehadiran sosok makhluk halus, percaya atau tidaknya, tergantung dari keyakinan masing-masing. Tentunya sebuah pengalaman yang membuktikan kepercayaan ini, mungkin saja hanya kebetulan semata, yang lebih penting bagi kita untuk tetap rasional terhadap mitos dan cerita rakyat yang ada hingga saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.